Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang remaja dari komunitas gereja sedang berasir oleh Josh di sebuah tenda tengah hutan. Setelah selesai, gadis yang bernama Ernie ini ngerasa kecewa karena masih belum nyampe puncak. Si pria malah udah selesai. Gak selang berapa lama, terasa tenda mereka bergerak. Ernie pun segera keluar buat meriksa. Ernie yang denger kayak ada suara kresek-kresek di balik pepohonan, mulai celingak-celinguk ketakutan nih guys. Nggak ngelihat siapa-siapa, Ernie pun segera masuk lagi ke dalam tenda. Terlihat ada orang berjubah keluar dari balik pohon. Di tenda saat Ernie ngomong kalau sang pria kurang jos, tiba-tiba muncul si kopit berjubah yang langsung mencucuk sang pria sampai meninggoy. Ernie yang kaget langsung segera lari sekencang-kencangnya. Namun percuma, sang si kopit berjubah dan bertopeng tersebut mampu dengan mudah mengejar Ernie dan berusaha mencucuk Ernie. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pagi hari di sebuah gereja, terlihat seorang gadis bernama Amy sedang mengikuti peribadatan bersama ayahnya. Namun saat Amy ngelihat ada teman prianya yang bernama Tony ngisyaratkan pakai jari buat ngajakin asir oleh Josh, Amy yang malah godain balik sontak dilihatin banyak orang termasuk Pak Pastur yang membuat ayahnya merasa sangat malu. Atas perbuatannya itu, Amy disuruh menyusun dan mengembalikan kursi gereja ke dalam gudang. Saat Amy lagi celingak-celinguk di gudang, tiba-tiba Tony muncul ngajakin Amy berhasil oleh Josh nih guys. Amy yang memang gampang banjir menerima ajakan tersebut. Namun sial, lagi seru-serunya seorang tukang bersih-bersih muncul menonton kelakuan mereka berdua. Alhasil Amy dan ayahnya disuruh menghadap pastor untuk dinasihati. Ayah Amy yang bernama Brian ini terus meminta maaf pada bapak pastor atas kelakuan Amy yang memang setelah ditinggal meninggoy ibunya, Amy sering berperilaku agak aneh. Bapak pastor pun menyarankan agar Brian memasukkan Amy ke sebuah asrama penyembuhan bikinan kakak beradik salah satu anggota dari komunitas gereja yang khusus menyembuhkan para remaja belum dewasa dari kebiasaan berhasil oleh Josh karena mudah basah untuk gadis dan mudah keras untuk para prianya. Amy pun memohon pada ayahnya agar gak ditaruh di tempat itu. Namun Brian yang ngerasa kalau itu adalah jalan satu-satunya agar Amy bisa sembuh, mutusin buat tetap naruh Amy di tempat itu. Esok harinya sambil terus lihat foto ibunya yang ada di HP, Amy diantar ayahnya menuju asrama penyembuhan rekomendasi dari bapak pastor. Terlihat jelas Amy sungguh sangat sedih sekali nih guys. Sesampainya di lokasi yang ternyata tempat itu dikelilingi hutan yang jauh dari rumah warga, Amy disambut dua orang pemilik tempat tersebut yang merupakan kakak beradik bernama Tini dan Eugene. Nggak lupa sebelum masuk asrama, Tini dan Eugene ngedoain Amy terlebih dahulu agar segera diberikan kesembuhan. Lalu mereka segera masuk ke asrama. Di dalam lingkungan asrama, Tini dan Eugene mulai menjelaskan tentang hal positif dan menyenangkan yang akan Amy dapatkan selama tinggal di tempat itu. Tini ngasih tahu Amy kalau di sini kamar gadis dan kamar pria berada di gedung yang berbeda. Yang gadis di gedung sebelah kanan dan yang pria ada di gedung sebelah kiri. Eugene dan Tini pun ngejelasin kalau dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam mereka akan terus mengawasi penghuni asrama agar nggak melanggar peraturan. Dan pada jam 7 malam sampai pagi mereka akan mengunci gedung pria dan gadis agar nggak bisa keluar berkeliaran. Mendengar Amy aman, Brian pun merasa sangat senang nih guys. Gak selang berapa lama, Amy yang lihat salah satu penghuni asrama pria yang sangat tampan bernama Daniel muncul. Sontak membuat Amy langsung terpana tak berkedip sekaligus banjir nih guys. Mereka pun berkenalan. Brian yang lihat anaknya udah banjir edian banget mulai ngerasa khawatir nih guys. Sesampainya di kamar untuk Amy, Tini yang lihat Amy pegang HP langsung mengambilnya sembari ngasih tahu kalau peraturan di tempat itu
nggak boleh bawa HP. Ntar kalau udah sembuh saat mau pulang maka HP mereka akan dikembalikan. Emi yang kesel sama ayahnya karena ngerasa dibuang, bilang kalau ia hanya butuh bisa lihat almarhum ibunya di HP itu. Ia bisa nerima dibuang ayahnya di tempat ini, tapi ia nggak bisa jika harus nggak ngelihat foto ibunya. Brian yang nggak tahu mau ngomong apa lagi, hanya bilang maaf dan segera pergi dari tempat itu. Terlihat Emi sangat sedih bingit nih guys. Emi lantas masuk kamar mandi buat nangis sambil ngaca agar lebih bisa menghayati kesedihannya. Ternyata di luar kamar mandi, para pria lagi sibuk nonton Emi melalui pipa kecil yang nggak tahu siapa dan apa tujuan pipa itu dibuat. Lagi asik ngobrol sembari nunggu giliran nonton Emi, mereka yang lihat Eugene muncul sambil makan marshmallow langsung segera pergi dari tempat itu. Siang harinya saat sesi terapi dilakukan, Tini mulai membacakan ayat di sebuah Alkitab yang isinya tentang larangan melakukan asil oleh Josh sebelum menikah. Tini yang lihat para peserta kayak nggak menghormati isi Alkitab yang sedang ia baca, terutama Emi, dengan sangat tegas mengatakan, semoga sebelum hukuman dari Tuhan menghampiri para peserta, sebaiknya para peserta segera bertaubat. Dan suasana pun mendadak menjadi hening mencekam nih guys. Setelah itu, para peserta disuruh berdoa di gereja. Saat sedang berdoa, Emi disapa oleh Minda yang bilang kalau menurutnya asrama ini nggak akan berhasil membuat mereka semua berubah. Lalu, si Rinda mulai cerita nih guys, kalau 20 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2004, ada seorang pastor muda berusia 17 tahun yang bernama Teddy, merasa kecewa dengan semua orang di pelatihan pastor yang sedang ia ikuti. Karena semua orang di tempat itu bukannya belajar dan mengajar agama, tapi malah justru sering melakukan asil oleh Josh dengan sesama peserta, bahkan dengan pelatih dan pimpinan pelatihannya sekalian. Pastor muda itu pun lantas membuat semua yang ada di pelatihan tersebut meninggoy. Mulai dari biarawatinya, pasturnya, pokoknya semua yang ada di tempat pelatihan. Namun, pastur muda tersebut sempat menyisakan satu pastur muda lainnya, yaitu Pastor Johan. Pastur yang telah menyarankan semua peserta hari ini, termasuk Emi, tinggal di asrama ini. Pastor Johan ini merupakan paman dari Tini dan Eugene. Pastor Johan dulu tidak dibikin meninggoy sama Pastor Teddy, karena hanya Pastor Johan lah yang nggak pernah ngelakuin asil oleh Josh selama pelatihan. Anehnya, saat petugas kepolisian datang ke lokasi, Pastor Teddy gak pernah ditemukan. Bahkan data tentang Pastor Teddy pun ikut menghilang begitu saja sampai sekarang. Menurut keterangan Pastor Johan pada petugas, kalau Pastor Teddy telah dirasuki oleh psikopit iblis dan kini sedang bersembunyi di dalam hutan. Mendengar cerita itu, terlihat Emi dan kawan-kawan merasa cukup ketakutan. Dan tiba-tiba pintu gereja tertutup sendiri nih guys. Rinda bilang kalau dia mendapatkan cerita itu dari koran lama yang ada di gudang rumahnya. Seremnya lagi, sebenarnya lokasi pelatihan itu ada di asrama ini. Nggak selang berapa lama muncul Eugene yang nyuruh para gadis keluar karena sekarang waktunya para pria untuk berdoa. Malam harinya Emi ngajakin ngobrol Minda yang ternyata adalah teman sekamarnya nih guys. Minda bilang kalau dia sangat kesal saat ponselnya diambil sama si Tini. Emi pun bilang kalau dia juga sedih. Padahal sekarang ia sedang pengen ngelihat foto ibunya karena lagi kangen. Emi lantas tanya sama Minda apakah Minda mau mengantarnya buat nyari ponselnya. Minda pun bilang let's go. Setelah nyari di ruang kerja Tini tapi nggak dapet, Emi lantas ngajak Minda keluar dari asrama buat nyari di asrama pria, tepatnya di ruang kerja Eugene. Terlihat ternyata Emi sudah mengakali pintu asrama pakai permen karet, agar walau udah dikunci mereka masih bisa membukanya. Belum sampai di asrama pria, mereka berdua yang dengar suara orang sedang berasil oleh Josh dari sebuah kabin kecil antara asrama pria dan wanita, langsung segera memeriksanya. Dan alangkah terkejutnya mereka, ternyata yang lagi berhasil oleh Josh adalah Tini dan Eugene. Di momen ini nggak sengaja Emi jatuhin kayu kecil. Beruntung mereka udah sempat pergi saat Tini keluar memeriksanya. Tini yang mengira mungkin saja itu adalah perbuatan tupai, kembali ngelanjutin hasil oleh Josh-nya nih guys. Sampainya mereka berdua di hutan, mereka kembali terkejut karena ngelihat teman mereka yaitu Teni lagi asik berhasil oleh Josh dengan salah satu penghuni asrama pria yang bernama Santo.
Minda yang lihat Emi mulai berekspresi banjir saat ngelihat kejadian tersebut, Minda pun segera lari. Sedangkan Emi masih lanjut ngelihat nih guys. Setelah selesai, terlihat Tenny yang belum sampai puncak tapi Santo udah nggak sanggup lagi. Dengan wajah kecewa sambil pergi, ia bilang kalau Santo adalah pria noob. Setelah Tenny pergi, Santo yang ngerasa malu dengan dirinya sendiri, tiba-tiba didatangi psikopit berjubah pakai topeng kayak begini. Langsung menyreset Santo sampai meninggoy dalam keadaan terbelah. Emi yang melihat hal itu sambil teriak langsung lari sekencang-kencangnya. Psikopit itu pun segera mengejar Emi dengan penuh semangat. Beruntung Emi sempat masuk ke asrama gadis sebelum psikopit itu berhasil menangkapnya. Rinda yang lihat Emi ketakutan lantas bertanya apa yang terjadi. Rinda pun tanpa ragu memeriksa keadaan di luar asrama. Eugene yang muncul tiba-tiba sempat dikeplak hidungnya sama si Rinda. Karena pelanggaran sudah keluar asrama jam istirahat, Emi mulai ditanya-tanya sama Eugene dan Tini. Eugene dan Tini yang dengar cerita Emi mengenai psikopit bertopeng sontak mengatakan kalau mereka berdua nggak percaya sama sekali. Emi pun bilang kalau dia punya saksi yaitu Tenny. Namun saat Tenny ditanya Eugene, Tenny yang takut ketahuan tadi udah hasil oleh Josh dengan Santo, bilang kalau dia nggak tahu apa-apa. Emi yang nggak tahu lagi harus ngasih bukti apa lagi karena Tenny nggak mau ngaku. Ditambah lagi dia juga nggak tahu nama pria yang dimeninggoykan sama si Kopit itu siapa, langsung ngajakin Tini dan Eugene ke lokasi kejadian. Namun percuma. Sesampainya mereka di lokasi itu, ternyata sudah nggak ada siapa-siapa. Bahkan bekas cairan merah pun sudah hilang sama sekali. Eugene pun nyuruh Emi kembali ke kamar buat istirahat karena menurut Eugene, sepertinya Emi mengalami halu yang cukup parah. Di kamar, Minda bilang ke Emi kalau besok dia akan menunjukkan beberapa temuannya pada Emi. Setelah Minda ngganjel pintu pakai kursi, mereka berdua pun mulai mencoba tidur. Pagi harinya, tepatnya jam 6, Emi yang baru bangun ngelihat Minda udah nggak ada di kamar. Langsung nyari keluar. Ngelihat Tenny dan teman-temannya lain lagi ngobrol santuy, Emi tanya di mana Minda berada. Mereka pun menjawab kalau Minda lagi latihan khusus bersama Eugene. Rinda bilang kalau Minda itu perlu perhatian dan pelatihan khusus karena masalahnya jauh lebih parah dari mereka semua. Maka dari itu, agar cepat sembuh, hampir tiap hari Minda harus mendapatkan terapi khusus dari Eugene. Rinda, Tenny, dan Jenny pun lantas ngajak Emi ikut dengan mereka ke asrama pria buat nontonin para pria di sana melalui celah sebuah jendela kamar mandi. Dengan semangat, Emi nonton sampai benar-benar banjir sebanjir-banjirnya nih guys. Ngelihat Emi banjir, Rinda, Tenny, dan Jenny nampak sangat bahagia. Di kamar mandi, para pria sempat membicarakan tentang Santo yang sudah nggak kelihatan dari tadi malam. Saat Emi masih fokus nonton, Eugene yang tiba-tiba muncul dan ngelihat ada mata di lubang jendela sontak membuat Emi dan kawan-kawan segera lari pergi. Emi yang larinya terpisah sambil sembunyi perlahan dihampiri oleh seseorang nih guys. Dan itu ternyata adalah Minda. Ngelihat Eugene terus manggil-manggil para gadis, Minda lantas ngajak Emi ke sebuah pagar pembatas. Minda memperlihatkan pada Emi kalau pagar pembatas di asrama tersebut dialiri listrik. Jadi nggak akan mungkin ada peserta yang bisa kabur dari asrama tersebut. Minda tahu tentang hal itu tadi malam saat ia lari meninggalkan Emi yang lagi seru nonton si Tenny dan Santo berhasil oleh Josh. Lalu, Minda ngajak Emi masuk ke sebuah kabin yang lebih mirip gudang sini. Gak selang berapa lama, para pria muncul sembari bertanya apa yang sedang mereka lakukan di tempat ini. Emi lantas cerita kalau tadi malam ia ngelihat salah satu dari peserta pria dimeninggoykan sama si Kopit bertopeng. Daniel dan teman-temannya yang kurang percaya mengatakan kalau memang sejak semalam Santo nggak kelihatan. Tapi nggak mungkin ada si Kopit di tempat penyembuhan yang resmi akreditasi pemerintah seperti ini. Namun saat Emi tanya kalau memang Santo masih hidup lalu kemana dia pergi, sedangkan pagar di asrama ini dialiri listrik, Daniel yang akhirnya mulai percaya sejenak merenung nih guys. Emi lantas mengajak mereka semua bekerja sama buat pergi dari tempat ini. Emi bilang kalau nanti malam ia minta para pria mengalihkan perhatian Eugene, sedangkan Minda mengalihkan perhatian Tini. Lalu Emi sendiri akan mulai memeriksa kabin tempat Eugene dan Tini berhasil oleh Josh malam itu. Siapa tahu di situ ia bisa menemukan ponsel dan kunci gerbang utama untuk bisa pergi dari asrama nggak jelas tersebut. Namun tiba-tiba Tini muncul dan langsung nyuruh mereka semua kumpul di lapangan. Tini mulai tanya siapa yang pertama kali punya ide pergi dari asrama tersebut. Karena nggak ada yang mau jawab,
Tini mulai nekan luka yang ada di tangan Minda. Emi yang gak tega lihat Minda aduh-aduh, akhirnya mengakui kalau semua kesalahan dan pelanggaran yang terjadi di asrama ini adalah ide dari dirinya. Daniel sempat coba bela Emi, tapi dihentikan oleh Emi. Emi bilang kalau yang lain hanya terpengaruh dengan ajakannya saja. Bahkan ia punya niat yang belum terlaksana, yaitu ngajakin semua pria dan semua para gadis di tempat itu untuk berasilolecos bersama-sama. Tini pun nyuruh Emi berlutut di sebuah batu-batu kecil tajem-tajem. Terlihat Eugene yang gak tega ngelihat Emi adu-adu mencoba menasihati Tini agar segera menghentikan hal itu. Namun Tini bilang kalau Eugene sekarang harus nyuruh dan ngawasin Daniel dan kawan-kawan serta Minda untuk membersihkan gereja sampai malam. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Eugene yang capek ngawasin Daniel, Minda, dan kawan-kawan mutusin buat keluar gereja dengan alasan mau nyiapin makan malam. Setelah Eugene pergi, Minda ngajakin semua pria buat ngelaksanakan rencana Emi tadi siang. Namun salah satu pria bernama Nando milih buat nggak ikut. Dia bilang kalau dia masih mau di gereja dulu buat doa. Setelah semuanya pergi, Nando yang inget kesemleohayan Emi mulai melakukan asilodeco sendirian di sebuah ruangan pengakuan dosa dengan cukup heboh. Selesai melakukannya, Nando yang dengar ada orang buka pintu gereja mulai celingak-celingu nih guys. Nggak ngelihat siapa-siapa, Nando yang akan segera pergi harus rela dicucuk beberapa kali sama si om psikopit bertopeng sampai meninggoy. Di sisi lain, Emi yang udah mulai puyeng karena kelelahan, mulai halu ngelihat banyak psikopit bertopeng mengelilinginya. Di momen ini juga, Emi sempat halu ngelihat ibunya datang memeluknya. Tapi ternyata itu adalah Tini yang sambil netesin air mata meminta maaf karena sudah keterlaluan nyuruh Emi berlutut sampai malam begini. Di ruangan yang ada di gereja, terlihat si Didi akan melakukan asilolecos dengan si Rinda nih guys. Terlihat saat Didi dan Rinda sedang seru-serunya, sang psikopit bertopeng sudah bersiap-siap menghampiri mereka berdua. Setelah selesai dan Rinda udah pergi, Didi yang mau pergi juga malah disreset sama psikopit bertopeng nih guys. Didi pun segera lari bersembunyi. Namun sia-sia, psikopit yang sangat pro ini mampu dengan mudah nemuin Didi dan langsung mengeplak kelapa Didi pakai barbel sampai meninggoy. Pagi harinya, Emi yang baru bangun tidur mutusin buat berkeliling. Di sini, ia yang lihat Daniel sedang olahraga kembali merasa banjir sebanjir-banjirnya. Lagi asik-asiknya ngayal asilolecos, Emi yang dengar Eugene datang langsung segera pergi. Sampainya Emi di tempat Didi meninggoy, Emi yang lihat kondisi jenazah Didi amburadul nggak beraturan merasa sangat ketakutan. Emi pun lantas mengumpulkan semua penghuni asrama untuk mempercayai ucapannya mengenai psikopit bertopeng. Setelah mereka semua percaya, mereka pun memiliki teori yang sama bahwa bisa jadi psikopit bertopeng itu adalah Eugene dan Tini. Karena kan nggak ada orang lain selain mereka di tempat ini. Nggak selang berapa lama, Tini dan Eugene muncul sembari mengatakan kalau Didi meninggoy murni karena insiden, bukan karena kelakuan psikopit atau orang lainnya. Murni karena kelakuan Didi itu sendiri saat sedang olahraga. Emi bertanya, atas meninggoynya Didi, kenapa mereka masih dilarang pulang atau minimal nelpon orang tua mereka sekarang juga. Tini dan Eugene bilang kalau orang tua mereka sudah dihubungi dan akan segera datang besok pagi. Artinya besok mereka sudah boleh pulang. Tapi untuk hari ini, sesuai peraturan mereka harus tetap berada di asrama dan melakukan kegiatan seperti biasa. Rinda yang pura-pura sedih bilang ke Tini, apakah ia boleh ngobrol berdua saja? Tini pun segera ngajak Rinda ke ruangan lain. Emi juga bilang ke Eugene kalau dia butuh nasihat agar bisa nenangin diri. Eugene pun segera ngajak Emi ikut dengannya ke ruangan lain. Di ruangan Eugene, saat Eugene lagi fokus nasihatin Emi, terlihat diam-diam Emi berusaha ngambil kunci dari Eugene. Namun belum juga berhasil. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang membuat mereka berdua segera menuju ke tempat suara itu berasal. Terlihat Jenny sedang megangin Minda sambil menghunuskan peso. Saat Eugene lagi berusaha nenangin Jenny, Emi langsung ngambil kunci dari Eugene. Dan bersama dengan Daniel, mereka lari pergi dari ruangan itu. Eugene yang bingung dengan situasi itu milih fokus nenangin Jenny karena Jenny bawa peso nih guys. Sesampainya di kabin tempat Eugene dan Tini malam itu berasilolecos, Emi dan Daniel segera masuk ke dalam. Ngelihat ada telepon, mereka berdua mencobanya tapi gagal karena telepon itu ternyata cuma hiasan saja. Mereka pun lanjut nyari HP mereka di tempat itu. Namun sial, ternyata HP mereka itu udah dimusnahkan oleh Tini dan Eugene di tempat perapian. Emi terlihat sangat
sangat sedih bingit karena ia nggak akan bisa lagi ngelihat foto ibunya setelah ini. Dengar suara Tini mendekat, mereka pun segera bersembunyi di balik kayak beginian. Terlihat Eugene dan Tini mulai berdebat tentang perbuatan yang telah mereka lakukan. Eugene bilang kalau semua ini adalah sebuah kesalahan. Sedangkan Tini menganggap bahwa tugas mereka merupakan tugas suci yang mesti harus terus dilakukan. Eugene yang masih kelihatan bingung, kembali diyakinkan Tini dengan melakukan asilole Joss dengan semangat yang membara. Tepat di balik tempat persembunyian Amy dan Daniel. Setelah selesai, mereka pun segera keluar kabin. Terlihat Amy dan Daniel mulai ngerasa sedikit mual ngelihat kejadian barusan. Malam harinya, Amy dan kawan-kawan kembali berkumpul membahas tentang ponsel mereka semua yang telah dihancurkan. Gak selang berapa lama, Eugene dan Tini muncul mengajak mereka semua buat makan malam. Di meja makan, Tini mulai memimpin doa dan mempersilahkan semuanya untuk mulai makan. Tanpa ragu, Jenny langsung makan dengan cukup lahap. Soalnya udah lapar banget, kan seharian belum makan. Namun tidak dengan yang lainnya. Mereka masih ragu-ragu buat makan setelah semua yang telah terjadi. Melihat hal itu, Tini terus membujuk mereka semua untuk mau makan nih guys. Namun saat mereka akan mulai makan, tiba-tiba Jenny yang malah uwe-uwe terus meninggoy di meja makan. Sontak membuat semua orang terkejut, bahkan Eugene pun terkejut nih guys. Hanya Tini yang gak terkejut. Amy pun lantas ngeplak Tini dan ngajak bertarung nih guys. Sementara Tini dan Amy lagi bertarung, Eugene yang bilang kalau dia nggak tahu apa-apa langsung dikeplak sama Rinda sampai semaput. Begitu pula dengan Tini yang kalah bertarung dengan Amy. Ia pun juga semaput nih guys. Lalu mereka semua segera berlari menuju gerbang utama untuk keluar dari asrama Durjana tersebut. Sampainya di gerbang utama, kunci yang Amy ambil dari Eugene yang ternyata bukanlah kunci gerbang mulai ngerasa panik nih guys. Terlihat si Kopit berjubah mulai muncul menghampiri mereka. Melihat Tini meninggoy kena tempat wangian bakar yang kayak begini, mereka pun segera lari berpencar. Di tempat persembunyian Amy dan Minda, Daniel muncul bilang kalau dia kehilangan Rinda. Gak selang berapa lama, tiba-tiba selepet Daniel kecucuk tumbak sampai meninggoy. Amy dan Minda yang ketakutan segera kembali berlari nih guys. Sesampainya mereka di kabin yang mirip gudang ini, mereka berdua mutusin buat berasilole Joss sebentar agar bisa lebih tenang dan gak terlalu ngerasa panik. Setelah selesai, si Kopit bertopeng yang tiba-tiba muncul langsung mencucuk Minda. Sedangkan Amy malah jatuh ke ruangan bawah tanah nih guys. Si Kopit itu pun segera menutup ruang bawah tanah tersebut. Di sini Amy menemukan peta yang menunjukkan ternyata ada 3 asrama lain yang sama seperti asrama tempatnya berada sekarang. Intinya semua orang yang masuk asrama itu, jika masih ngelakuin asilole Joss, maka akan dimeninggoykan oleh si Kopit guys. Amy pun juga menemukan video para orang tua termasuk ayahnya yang membuat surat pernyataan kalau anak mereka nggak bisa sembuh, mereka rela jika anak mereka harus dimurnikan dengan cara dimeninggoykan. Kecewa dengan ayahnya, Amy pun terlihat sangat sedih banget nih guys. Amy yang lihat Rinda masih dikejar-kejar si Kopit melalui monitor CCTV, mulai cari akal nih guys. Amy yang nggak sengaja nemuin alat pembuka pintu dari jarak jauh, langsung membukanya dan ngambil sebuah peso buat jaga-jaga. Sesampainya Amy di halaman asrama, Amy yang lihat semua jenazah teman-temannya udah terikat dan duduk dengan jubah hitam di kursi, ngerasa sangat sedih. Dengar ada yang masih bergerak, Amy pun coba melepaskan topeng orang tersebut. Dan ternyata itu adalah Eugene dan juga Rinda. Eugene dan Rinda memohon agar dilepaskan. Namun Amy yang melihat masih ada yang bergerak, langsung membukanya. Dan itu ternyata adalah ayahnya yang langsung ngeplak Amy sampai rebahan. Ayahnya bilang kalau ia terpaksa melakukan ini semua demi Amy bisa masuk surga. Karena kalau Amy nggak dimurnikan, ia bakal ngerasa sedih banget ngelihat Amy nggak bisa masuk surga. Amy pun tanya, siapa yang ngomong kayak begitu ya? Tini pun buka topengnya sambil bilang kalau yang ngasih tahu ayahnya tentang hal itu adalah si sang manusia suci, yaitu manusia yang sedang pakai topeng tepat di sebelahnya. Bahkan Tini pun bilang ia siap menerima pemurnian malam ini karena ia juga telah berasilole Joss dengan Eugene adiknya sendiri. Dan si Kopit bertopeng itu pun langsung segera menyereset Tini sampai meninggoy. Terlihat Eugene nampak sangat sedih ngelihat hal itu. Ketika si Kopit ini mulai deketin Amy
berhasil buka topengnya dan ternyata itu adalah Bapak Pastur Johan yang langsung ngeplak Emi sampai rebahan. Lalu Bapak Pastur nyuruh ayah Emi buat nyucuk Emi pakai peso sampai meninggoy. Namun ayah Emi yang gak tega jika harus mencucuk Emi malah melakukan bundir sampai meninggoy. Sekedar info, Bapak Pastur ini ternyata adalah ayah dari Tony. Dia nggak suka anaknya deket sama Emi. Singkat cerita, saat Bapak Pastur akan mencucuk Emi berhasil nendang telurnya Bapak Pastur sampai rebahan adu-adu. Dan pertarungan pun terjadi nih guys. Eugene yang berhasil terlepas langsung menghampiri jenazah Tini. Bapak Pastur yang berhasil mojokin Emi tiba-tiba dicucuk punggungnya sama Minda yang ternyata masih hidup. Emi yang lihat Bapak Pastur lagi adu-adu sambil ngomelin Minda langsung dikasih kayak beginian sama Emi sampai meninggoy. Setelah itu terlihat Ernie yang tadi di awal kisah sedang dikejar si Kopit bertopeng saat sedang akan dicucuk diselamatkan oleh Emi, Rinda, Minda, dan Eugene yang langsung mencucuk si Kopet tersebut sampai meninggoy. Dan kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, saya jelaskan ya. Jadi Ernie ini adalah penghuni asrama lain yang ada di hutan tersebut. Dan si Kopit yang ngejar Ernie adalah Pastur Teddy. Jadi pada intinya Pastur Teddy dan Pastur Johan itu bekerja sama sejak masih muda dulu sampai sekarang. Paham ya guys? Kalau masih belum paham silahkan bertanya di kolom komentar ya. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalam rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku, inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalam rasakan cintamu padaku.